Selamat sore, salam sejahtera sekali lagi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh kemurahan Tuhan, kita boleh ada di dalam rumah Tuhan, boleh menikmati kasih sayang Tuhan, dan boleh menyatakan kerinduan kita, bahkan juga kemenangan yang kita bisa rasakan, kita bisa alami dan persembahkan kepada Tuhan, menjadi pujian, menjadi penyembahan, pengagungan, rasa terima kasih kita kepada Tuhan sebagai hidup yang sudah ditolong oleh Tuhan. Saya percaya kalau kita ada hari ini, itu karena kemenangan yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita, dan lebih daripada itu, kita ada di tempat ini. Saya percaya oleh karena cinta kasih sayang yang sudah Tuhan taruh di dalam hidup saya dan saudara. Dan itu pun juga kita akan kembalikan kepada Tuhan sebagai hidup yang sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan, hidup yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Sebab begitu banyak kasih sayang Tuhan yang sudah kita rasakan. Ada begitu banyak kali Tuhan menolong kita. Bahkan mungkin kita katakan Tuhan memegang tangan kita. Tetapi terkadang itu pun tidak cukup untuk bisa membuat kita jatuh cinta kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah, pribadi Allah yang telah mengangkat kita, adalah pribadi Allah yang rindu memiliki seluruh hidup kita. Bukan hanya mungkin perkataan kita, tetapi seluruh hidup kita. Sehingga dia menyatakan, dia menaruh firman-Nya, dia menaruh kepercayaannya di dalam hati dan pikiran kita. Kita banyak kali mengalami pertolongan Tuhan, tetapi dalam keadaan dunia sekarang ini, seringkali umat Tuhan itu, bahkan seringkali bukan hanya umat Tuhan, tetapi kita semua sampai kepada pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, justru tidak bisa menunjukkan kesetiaan itu. Tetapi Tuhan tidak pernah menyerah dengan hidup kita. Tuhan tidak pernah menyerah dengan apa yang kita lakukan, walaupun mungkin kita kadang tidak setia, tetapi Dia tidak pernah menyerah dengan kehidupan kita. Sehingga kalau hidup kita nantinya tidak mencapai batas akhir dalam ukuran Tuhan, maka itu bukan salahnya Tuhan, itu salahnya saya dan salahnya kita semua. Dan Tuhan dengan segala sesuatu yang Dia sudah kerjakan, Dia ingin supaya kita tetap mengingat akan Tuhan. Kita akan membaca di dalam Ibrani, surat Al-Ibrani pada pasalnya yang ke-8. Sampai kalau Tuhan itu membuat perjanjian yang baru, itu artinya Tuhan tidak pernah menyerah dengan hidup saya dan saudara. Tuhan telah membuat satu perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Bahkan Tuhan telah membuat perjanjian antara Tuhan dengan orang yang melayani, atau antara Tuhan dengan Lewi. Sampai kemudian keadaan bangsa Israel itu didapati tidak ada di dalam kesetiaan. Tetapi Tuhan tidak pernah menyerah. Kalau hari ini kita ada di dalam rumah Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Tuhan tidak pernah menyerah dengan hidup saya. Kalau nanti kita harus menyelesaikan hidup kita tidak sesuai dengan ukuran Tuhan nantinya, itu bukan yang kita harapkan. Tetapi kalau kita menyelesaikan hidup tanpa kita ada dalam ukuran Tuhan, maka itu adalah kesalahan saya pribadi dan bukan kesalahan Tuhan. Sebab Tuhan berulang-ulang kali, bahkan ayat mengatakan berulang-ulang kali Dia menyatakan dirinya, Dia menyatakan firman-Nya, supaya umat manusia itu bisa ditolong oleh Tuhan. Kita akan baca dalam Ibrani pada pasalnya yang ke-8, mulai dari ayatnya yang ke-8. Ibrani 8 ayat 8, judulnya di dalam ayat 1, Imam Besar Perjanjian Baru. Artinya ada perjanjian yang baru yang Tuhan kerjakan dan Tuhan buat kembali. Sehingga saya dan saudara juga termasuk di dalam ayat 8. Sebab Ia menegur mereka ketika Ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel. Jadi perjanjian baru ini adalah satu bentuk teguran bagi umat Israel. Kalau hari ini kita juga mengalami semua ini, maka mari kita juga melihat ini sebagai teguran bagi hidup saya dan saudara. Sehingga ayat kita lanjutkan ini, dan dengan kaum Yehuda, ayat 9, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka
pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjian sebelumnya itu telah ditetapkan oleh Tuhan pada waktu dia memegang tangan Israel itu, pada waktu dia memegang tangan umat Tuhan keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan, keluar dari tempat yang akan membunuh umat Tuhan perlahan-lahan. Tetapi kita lanjutkan lagi, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Kita bisa bayangkan perjanjian yang dibuat oleh Tuhan pada waktu itu, pada waktu dia memegang tangan umatnya. Apakah umat Tuhan tidak merasakan begitu Tuhan memperhatikan mereka pada waktu itu? Apakah umat Tuhan tidak menghargai pertolongan Tuhan? Apakah mereka tidak melihat bagaimana cara Tuhan mengeluarkan mereka dengan memegang tangan umat Tuhan? Dan saya percaya kita seringkali mengalami ini. Bahkan kita bisa berkata, kalau saya ada hari ini, itu semua karena Tuhan yang menolong saya. Itu semua karena tuntunan Tuhan. Itu semua karena Tuhan yang menopang. Tetapi itu tidak cukup membuat umat Tuhan setia di hadapan Tuhan. Pada waktu saya membaca ini, kira-kira apa yang diperlukan? Apa yang diinginkan? Apa mau daripada umat Tuhan ini sebenarnya? Sehingga begitu, walaupun perhatian Tuhan begitu besar, Ayat mengatakan, bukan seperti perjanjian yang kuadakan, yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka. Bayangkan sudah dipegang tangannya, sudah dibawa keluar melewati laut Teberau. Mereka melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu, bagaimana pasukan Mesir itu harus dimatikan, harus dibunuh, dibinasakan, dan mereka diloloskan sampai di padang gurun. Mereka bahkan sudah menikmati makan mana, roti dari surga. Ayat mengatakan, tetapi itu pun tidak bisa membuat umat Tuhan ada dalam kesetiaan. Sehingga pergumulan ini nanti akan bertambah pada waktu mungkin keadaan seperti firman Tuhan, bagaimana waktu perjanjian itu dibuat menjadi berat. Perjanjian itu dibuat menjadi berat, sedangkan tidak dibuat berat saja dengan Tuhan menolong mereka, Tuhan memegang tangan mereka. Kita bisa bayangkan itu. Saya pun bisa merasakan bagaimana Tuhan menolong, memegang tangan saya. Tetapi seringkali hidup ini tidak ada dalam kesetiaan. Sementara yang Tuhan inginkan, bagaimana kita setia di hadapan Tuhan, setia kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, sehingga pertolongan Tuhan yang seringkali kita rasakan, terkadang itu tidak cukup membuat kita setia di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah menyerah dengan itu. Tuhan tidak pernah menyerah dengan hidup saya. Sehingga kalau saya ada hari ini, maka artinya Tuhan membuat satu perjanjian yang baru, supaya umat Tuhan, tadi dikatakan ini adalah teguran bagi umat Tuhan, sebab Ia menegur mereka ketika Ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, dan waktunya itu memang akan datang. Dan kalau mungkin waktunya itu sudah datang sekarang, maka mari kita mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan hati kita, supaya kita setia di hadapan Tuhan. Dengan segala penopangan Tuhan, dengan segala pertolongan Tuhan, Dia memegang tangan umat Tuhan keluar dari Mesir. Kadang itu membuat umat Tuhan tidak bisa setia. Tetapi perjanjian baru yang Tuhan kerjakan, perjanjian baru yang Dia sudah buat dan tetapkan lagi dengan Yesus sebagai imam besarnya, adalah perjanjian yang membawa hidup kita dikerjakan oleh Tuhan. Bagaimana pikiran dan hati kita. Ayat 10, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Ada perjanjian baru yang diadakan oleh Tuhan. Oleh karena bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan, bukannya tidak setia, tetapi dikatakan aku menolak mereka, karena mereka juga telah menolak Tuhan. Bahkan oleh karena ketegaran hati mereka, mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka melupakan seketika itu juga. Dan walaupun mereka sudah makan mana di padang gurun, di dalam Injil Yohanes pasal 6 kita akan baca. Dan Yesus pun juga, mereka pada waktu Yesus berbicara kepada mereka, mereka berkata kepada Yesus, pada waktu Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Lalu mereka berkata, nenek moyang kami telah makan mana, telah makan roti dari surga. Lalu siapa yang engkau maksudkan dengan roti hidup itu? Yesus mau
supaya bukan hanya itu, tetapi pribadi Yesus ini yang harus dipahami oleh umat Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-6 kita akan melihat. Ini membaca sebelum kita lanjutkan bagaimana perjanjian baru. Tetapi keadaan tangan yang dipegang oleh Tuhan, bahkan bukan hanya dipegang tangannya, diberi makan roti yang dari surga, diberi makan mana yang justru mereka tidak usahakan pada waktu itu. Tetapi itu pun tidak membuat mereka makan, bahkan mereka harus mati di padang gurun, mati di dalam keadaan menikmati roti dari surga. Pada waktu saya membaca ini, saya sekali lagi diingatkan, sering kali saya baca ini, tetapi saya kemudian melihat, membayangkan bagaimana kita mati, bagaimana umat Tuhan justru mati pada waktu mereka menikmati roti dari surga. Seharusnya pada waktu saya menikmati roti dari surga, maka tidak ada lagi yang saya buat. Untuk apa saya menikmati yang di dunia ini? Tapi faktanya, tapi kenyataannya, ayat 51. Ayatnya ke-48, akulah roti hidup. 49, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Hanya generasi yang kemudian lahir di padang gurun, tapi generasi yang keluar dari Mesir, generasi yang dipegang tangannya oleh Tuhan, generasi yang pada awalnya menikmati mana itu, justru mati di padang gurun. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Lalu Yesus berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Sehingga pada waktu bangsa Israel menikmati roti mana ini, justru mereka mati. Sehingga Yesus mau supaya roti hidup itu yang mereka alami. Bagaimana perjanjian baru ini, bagaimana Yesus sebagai imam besar ini yang harus mereka alami dalam kehidupan mereka. Sehingga pertolongan Tuhan yang begitu besar, pertolongan Tuhan mungkin memegang tangan, itu pun seringkali tidak dihargai. Kita kembali dalam Ibrani pasalnya yang ke-8 tadi, ayatnya yang ke-10. Sehingga Tuhan harus membuat satu perjanjian yang baru. Dan perjanjian ini bukan berdasarkan karena pertolongan. Kita akan baca, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Awalnya Tuhan itu memegang tangan bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Tetapi keadaan itu tidak membuat bangsa Israel, tidak membuat umat Tuhan setia kepada Tuhan, walaupun mereka sudah menyaksikan pertolongan Tuhan. Dan betapa seringkali kita mungkin menghadapi hal yang sama. Kita mengatakan bahwa kita ditolong oleh Tuhan, tetapi itu kesetiaan ini tidak ada dalam hidup kita. Sehingga oleh karena ketidaksetiaan ini, aku menolak mereka. Tetapi perjanjian baru, oleh karena dia tidak pernah menyerah dengan saya dan saudara, dia membuat satu perjanjian. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Ini adalah pikiran. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka, menuju kepada pikiran, dan menuliskannya dalam hati mereka. Dan ini adalah perasaan. Sehingga kalau pikiran kita, akal budi dan hati kita ditulisi hukum dan ketetapan Allah, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Hukum-hukum Allah ini adalah ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah, dan itu disingkat menjadi hukum Allah. Sehingga kalau hukum Allah ini, ketetapan Allah itu ada pada akal budi, ada dalam pikiran, dan juga ada di dalam hati, sehingga ada di dalam perasaan kita itu ada hukum-hukum Allah, maka saya percaya ini akan membawa kita datang kepada Tuhan. Ini akan membuat kita untuk bisa datang kepada Tuhan. Berbicara soal akal budi dan hati, berbicara soal pikiran dan perasaan, di sana akan terdapat yang namanya cinta. Jadi kalau berapa banyak pun, berapa kali Tuhan menolong saya dan saudara,
Tetapi kalau di dalam hati kita tidak ada hukum-hukum Allah, berapa kali pun kita melihat mujizat Tuhan. Dan Yesus pernah berkata, kamu datang karena kamu telah makan roti dan kamu menjadi kenyang. Pada waktu 5.000 orang datang, Yesus memberikan makan kepada mereka. 4.000 orang datang, Yesus memberi makan mereka. Mereka melihat mujizat yang besar. Mereka melihat orang sakit sembuh. Mereka melihat orang lumpuh dikuatkan kembali. Orang buta melihat kembali. Tetapi persoalan hati dan pikiran, persoalan cinta di dalam hidup kita. Adakah cinta itu? Adakah ketetapan Tuhan itu ada dalam hati dan pikiran kita? Ada dalam pikiran dan perasaan kita. Sehingga hati kita, perasaan kita, pikiran kita berisi hukum-hukum Allah. Dan saya percaya, walaupun Tuhan tidak menolong kita, walaupun Tuhan tidak menolong kita, katakan seperti itu, seperti apa yang dinyatakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Walaupun Tuhan itu tidak menolong, tetapi supaya diketahui oleh Tuanku Raja, kami tidak akan sujud menyembah kepada patung itu. Walaupun memang Tuhan itu tidak akan menolong kami, tetapi kami percaya Tuhan itu akan menolong kami. Tetapi seandainya Tuhan itu tidak menolong kami, tetapi hati mereka dikuatkan, karena mereka tahu di dalam hati mereka, di dalam pikiran mereka, di dalam perasaan mereka ada cinta. Cinta, bahkan Yesus berkata, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Walaupun Yesus tidak, dia berkata kepada Tuhan, dia berkata dalam doanya, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapa, sebentar lagi kita akan masuk pada perayaan Paskah ini. Dan diizinkan oleh Tuhan Yesus mengalami ini. Saya tidak berkata kita akan diizinkan mengalami ini. Tetapi seandainya kita tidak diizinkan oleh Tuhan, kita diizinkan oleh Tuhan tidak mengalami tuntunan tangan Tuhan. Sementara sedangkan dipegang tangannya saja umat Tuhan itu tidak setia. Hanya oleh karena di dalam hati mereka tidak ada cinta. Saya percaya kalau kita ada hari ini, bukan karena Tuhan, bukan karena mungkin Tuhan sudah menolong kita, tetapi lebih daripada itu, Tuhan berhasil membawa hidup ini. Ada dalam rumah Tuhan karena ada cinta, ada ketetapan Allah, ada hukum-hukum Allah. Dan Tuhan tidak mau membuat umat Tuhan itu mempunyai rohani, seperti yang saya katakan rohani pacaran. Pada waktu kita baru mengenal pasangan kita, kita mau belajar. Sementara dipegang tangannya dan kita ingat-ingat. Tetapi setelah masuk dalam nikah, saya membawa gambaran ke sana. Dan Tuhan mau supaya hidup kita dipersiapkan menjadi hidup yang sungguh-sungguh berkarakter mempelai kita. Tidak akan diperpanjang sampai ke sana. Tetapi saya percaya saudara bisa memahami maksud saya. Tuhan mempersiapkan hidup kita. Bukan supaya kalau Tuhan tolong baru saya ada dalam rumah Tuhan. Kalau saya mengalami mujizat Tuhan baru saya ada dalam rumah Tuhan. Tetapi bagaimana dengan cinta kita kepada Tuhan? Bagaimana dengan hati kita kepada Tuhan? Adakah kita mempunyai hati yang dipenuhi dengan hukum Allah? Adakah pikiran kita, bahkan terkadang pada waktu kita ada dalam rumah Tuhan, pikiran kita itu tidak pada hukum Allah. Perasaan kita itu tidak pada hukum Allah. Sehingga itu akan menjadi kebiasaan. Tetapi perjanjian ini dibuat menjadi baru oleh Tuhan. Kalau perjanjian lama itu mungkin kita katakan itu sudah begitu kuat, tetapi Tuhan harus membuat perjanjian baru. Hanya karena apa? Hanya karena supaya di dalam hidup saya, supaya kita diselamatkan. Ayat lanjutkan ini. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Hanya karena supaya saya akan menjadi umat Allah. Hanya supaya saya menjadi umat Allah. Hanya karena supaya dia menjadi Tuhanku. Sementara dia sudah memberikan pertolongan, tetapi umat Tuhan itu tidak menganggap dia sebagai Tuhannya. Sehingga mereka berkata pada waktu di padang gurun, seandainya kami mati di Mesir, tapi kami sementara mati menghadapi makanan enak. Mereka tidak sadar begitu besar pertolongan Tuhan. Tetapi oleh karena apa? Hanya karena cinta mereka kepada Tuhan itu tidak ada. Dan ini yang sementara disasar oleh iblis hari-hari ini. Supaya keadaan hati kita
tidak mempunyai cinta akan rumah Tuhan. Tidak akan mempunyai cinta sehingga kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dan kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan berdoa. Saya pun bergumul kepada Tuhan. Adakah saya hari ini masih mengalami hati, masih mempunyai hati yang dipenuhi dengan hukum Allah? Adakah hidup saya, pikiran saya masih dipenuhi dengan hukum Kristus ini, hukum-hukum Allah, ketetapan-ketetapan Allah? Dan walaupun hari ini mungkin kita tidak mengalami pertolongan Tuhan seperti Dia memegang tangan kita. Mungkin hari ini kita tidak mengalami tuntunan Tuhan, pertolongan Tuhan secara nyata, mujizat kita lihat. Tetapi kalau hari ini kita punya hati, kalau hari ini kita punya perasaan kepada Tuhan, kalau hari ini saya punya cinta kepada Tuhan, maka itu akan membawa saya untuk sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mungkin kita tidak merasakan pertolongan Tuhan. Ada satu pujian yang saya kira itu menguatkan saya. Walaupun belum ku melihat pertolongan Tuhan, tetapi saya tetap setia kepada Tuhan. Hari ini sebelum kita datang kepada Tuhan, bila kita berkata kepada Tuhan, aku ini sungguh-sungguh menjadi umat Tuhan, bukan karena kuat dan gagah saya, bukan karena, tetapi biarlah hati ini percaya akan Tuhan. Cinta itu ada dalam hati kita. Sekali lagi ayat 10 saya akan bacakan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Bukan kita yang memberikan, bukan kita yang meminta itu dari Tuhan. Bukan saya yang meminta akal budi itu ditaruh hukum Allah, tetapi perjanjian yang dibuat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Walaupun pada waktu dituliskan itu dalam hati, pada waktu ditaruh hukum itu pada akal budi, seringkali manusia kita ini tidak terima. Tetapi keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan hanya supaya saya ada dalam rumah Tuhan, supaya saya ada di hadapan Tuhan, menjadi orang yang sungguh-sungguh mengharapkan Dia. Walaupun memang kita mungkin kadang tidak merasakan kasih sayang Tuhan, Dia memegang tangan kita, tetapi Tuhan bekerja lebih dari itu. Tuhan bekerja di hati kita. Sehingga berbahagia setiap orang yang mempunyai kasih Tuhan, setiap hati yang rindu, setiap hati yang tertulis hukum-hukum Allah, supaya kita dengan yakin mengatakan, Tuhan itu adalah penolong. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Dari mana keyakinan kita? Dari mana iman kita itu kepada Tuhan? Seperti iman yang diberikan, ditunjukkan kepada Yesus oleh seorang perwira. Lalu dia berkata, iman sebesar ini, itu semua karena dia tahu Yesus sanggup menolong dia. Ayat 5, ayat 6. Ibrani pasal 13 ayat 5 dan ayat 6. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Yang saya maksudkan bagian B. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Hanya karena apa? Ada hukum-hukumnya yang Dia taruh di dalam hati saya. Ada ketetapan-ketetapan Allah yang Dia tuliskan dalam hati saya. Dan Dia tidak pernah menyerah. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini dituliskan kepada orang Ibrani. Supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa setelah sekian lama Tuhan menolong mereka, setelah sekian lama mereka menunjukkan ketidaksetiaannya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu masih perhatian kepada umat Tuhan. Sehingga walaupun mungkin dia tidak mengalami tuntunan pegangan tangan Tuhan, tetapi di dalam hati mereka tetap ada ketetapan ini. Tetap ada ketetapan dan ada cinta di sana. Ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sehingga dengan yakin, hati yang ada ketetapan Allah, pikiran yang dipenuhi dengan ketetapan Allah, bahkan hati yang dipenuhi cinta yang diberikan oleh Tuhan. Mungkin Tuhan tidak memberikan tangannya memegang kita, tapi Tuhan menaruh cinta untuk Dia di dalam hati kita. Pada waktu Tuhan mengerjakan semua itu,
Pada waktu dia menuliskan itu mungkin sakit bagi kita. Pada waktu Tuhan menuliskan itu dalam pikiran kita mungkin sakit bagi kita. Tetapi percaya yang dia taruh itu adalah cinta akan dia. Bukan saya yang meminta itu. Bukan kita yang memintanya dari Tuhan. Tetapi oleh karena Tuhan sayang pada hidup kita. Hari ini mungkin kita tidak merasakan pegangan tangan Tuhan. Tetapi Tuhan sudah menaruh cinta. Lebih daripada pegangan tangannya. Kalau di hati kita ada cinta yang dia taruh, maka itu saya kira sangat berharga. Sangat berharga. Ayatnya kita kembali dalam Ibrani. Pemain musik mari mempersiapkan diri. Ayat yang ke-11, Ibrani pasal 8. Oleh karena cinta yang dia taruh ini. Oleh karena kasih sayang yang dia taruh ini. Sehingga hanya orang-orang yang tidak ada di dalam kesetiaan saja yang tidak akan menikmati. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Tuhan tidak lagi memilih siapa dia. Oleh karena kasihnya yang besar, dia taruh itu dalam hati kita. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Hari ini kita ada dalam rumah Tuhan oleh karena perjanjian baru yang dikerjakan oleh Tuhan. Perjanjian baru yang akan dimeteraikan oleh darah. Pada waktu pastor akan lebih banyak mendengarkan itu. Tetapi saya percaya hari ini kalau kita ada dalam rumah Tuhan, kita ada di hadapan Tuhan mempersiapkan hidup untuk bisa menyembah Dia. Itu karena cinta yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Oleh karena cinta yang Tuhan taruh, walaupun Dia tidak memegang tangan kita hari ini, tapi lebih daripada itu, Dia menaruh cintanya dalam hidup kita. Sehingga saya akan ingat kepada Tuhan, kita akan ingat kepada Tuhan dimanapun kita berada, ingat akan Tuhan. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak ada di hadapan Tuhan? Orang-orang ini adalah orang-orang sebenarnya masih dalam proses pergumulan. Dan Tuhan tidak pernah menyerah. Selama kita ada di hadapan Tuhan. Dan Tuhan itu senantiasa menolong kita. Mari kita berikan yang terbaik. Bukan karena kekuatan kita. Tetapi karena Dia ingin supaya cinta yang Dia taruh dalam hidup kita kembalikan kepada Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita musik. Walaupun belum melihat,